Di pagi yang cerah, langit yang indah, terlihat sebuah bus berhenti tepat setelah lampu merah. Secara tiba-tiba cuaca cerah gelap gulita, kabut-kabut menyebar di mana-mana. Suasana di dalam bus pun tegang seketika setelah sesosok goblin masuk menemui mereka. Seorang pemuda baju putih bergumam kebingungan melihat hal itu. Apa-apaan itu? Apa mereka sedang syuting film? Ah, apa kau yakin ini beneran? Tapi itu terlihat sangat aneh. Tak lama, goblin yang lain pun bermunculan. Sebuah pembantaian tak terelakkan. Saat itulah aku menyaksikan semuanya. Suasana yang mencekam bagaikan neraka. Teriakan demi teriakan bergema di mana-mana. Terlihat seseorang mencoba menghubungi polisi, akan tetapi secara tiba-tiba sebuah kapak melesat dan menebas kelapa mereka. Melihat pembantaian itu, pemuda baju putih itu pun gelisah seketika. Sembari mengeratkan gigi, ia bergumam, "Aku tidak bisa tenang, karena aku tahu apa yang akan terjadi. Semua orang yang ada di bus ini akan mati dalam hitungan detik. Terlebih lagi para goblin itu tidak pandang bulu, baik anak-anak ataupun dewasa mereka habisi. 80% populasi dari Seoul akan mati, tetapi aku tak tahu apakah aku bisa selamat dari pembantaian ini. Seandainya aku bisa melawan." Kemudian scene berpindah ke tahun 2028 di Jongno-gu, kota Seoul. 10 tahun setelah pembantaian itu. Lalu scene memperlihatkan sebuah universitas yang sedang mengadakan ujian. Singkat cerita, setelah ujian itu berakhir, terlihat orang berbaju biru berkata pada temannya, "Bagaimana dengan ujianmu?" Temannya pun menjawab, "Kenapa kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Ujiannya sangat sulit, aku pasti gagal." Lalu scene memperlihatkan seorang pemuda yang mengenakan jaket biru. Ia adalah MC kita yang bernama Kim Hyung Jin, berusia 30 tahun. Sembari makan ia bergumam, "Aku sudah belajar keras untuk mengikuti ujian PNS. Aku juga sudah menyia-nyiakan 7 tahunku untuk mengulangi ujian ini. Aku adalah orang biasa tanpa talent yang dicap sebagai seorang player." Kemunculan talent dan player berawal dari 10 tahun yang lalu, tepatnya setelah gate terbuka di Seoul. Bencana luar biasa muncul di berbagai kota. Akan tetapi secara bersamaan sebagian orang yang selamat dari bencana itu awaken dan menjadi seseorang yang disebut player. Meskipun aku juga bermimpi menjadi seorang player, aku sudah lama menyerah setelah menyadari aku tak punya talent untuk itu. Satu-satunya hal yang ada di pikiranku sekarang ini adalah lulus ujian PNS. Kemudian seseorang di depan Kim Hyung Jin berkata pada temannya, "Hei, apa kau melihat video Guak Taiwan kemarin? Dia sangat keren, bukan? Bagaimana dia bisa bertarung dengan baik seperti itu?" Temannya pun menimpali, "Yah, itu sebabnya orang-orang memanggilnya God Taiwan." Aku sangat iri melihatnya. Aku yakin akan menghasilkan sebanyak itu juga kalau aku memiliki talent sepertinya, bukan? Yah, orang-orang normal seperti kita harus bekerja keras untuk lulus ujian PNS kalau kita mau menghasilkan uang. Oh, membicarakan soal talent, apa kau tahu siapa dia? Ujar pria baju biru sembari melirik ke arah Kim Hyung Jin. Ah, tidak. Jauh sebelumnya, di masa lalu, dia mencatat 67 plat talent pada tes bakat player loh. Tesnya hanya mengukur hingga 67 dan dia memaksimalkannya. Apa? Kau seriusan? Ya, karena itu dia dipanggil Did Genius. Ayolah, mengapa orang seperti itu ada di sini untuk mengulang ujian sampai 3 kali sih? Kurasa mereka terlambat menemukan talentnya. Sangat disayangkan ya. Aku pikir tadi kamu bilang dia punya 67 talent kan? Dari apa yang ku dengar, mereka melakukan tes tambahan padanya dan menemukan bahwa semuanya adalah talent tertutup. Wow, itu sungguh gila. Dia punya kesempatan untuk mengubah hidupnya juga kan? Benar sekali, biasanya mereka menutup segera setelah kamu berusia 20 tahun. Akan tetapi dia sudah berusia 30 tahun.
Yah, pada dasarnya bisa dibilang dia tidak punya masa depan. Kim Hyung Jin hanya terdiam mendengarkan itu semua. Dalam hatinya ia bergumam, aku sudah tahu itu. Aku tahu bahwa aku tak punya harapan lagi untuk menjadi seorang player. Ini adalah hasil tes bakat playerku yang kedua. 7 tahun yang lalu aku menganggapnya sebagai kesempatan terakhirku. Tes bakat player adalah ujian yang diadakan oleh pemerintah yang mencari keberadaan player yang memiliki talent. Mengikuti tes bakat player yaitu untuk mengetahui berapa banyak plat talent aktif dan tidak aktif. Namun sangat mengecewakan. Saat aku mencobanya, jumlah plat talent aktif yang aku punya hanyalah 1. Hasilnya jauh lebih buruk dari apa yang aku kira. Sebelum itu aku tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki penyesalan juga. Aku tak tahu kenapa seseorang yang merupakan HRD di asosiasi player datang menemuiku secara pribadi hanya untuk memberikanku hasil tes dari ujian tersebut. Kudengar kau sedang belajar untuk lulus ujian PNS. Semoga kau beruntung, ujar HRD asosiasi tersebut. Karena aku hanya lulusan SMA dan tidak ada yang aku kuasai, dari situlah aku berharap untuk menjadi PNS Hunter. Akan tetapi setiap tes yang aku ikuti selalu saja gagal. Kehidupanku jauh berbeda dengan kehidupan para player yang memiliki talent. Mereka terkenal dan dikerumuni banyak orang dan juga banyak uang. Kehidupan player sepertiku yang hanya memiliki 1 plat talent yang aktif artinya belum awaken. Hanya mendapatkan hujatan dan cemoohan dari mereka para player yang memiliki talent. Perbedaanku dengan mereka seperti surga dan neraka. Itulah sebabnya hayalan menjadi seorang player yang sia-sia itu tidak lebih dari sebuah kemewahan bagiku. Yah, daripada pusing memikirkan itu, lebih baik pulang dan fokus belajar lebih keras. Setibanya di rumah, tanpa buang waktu, ia langsung membuka bukunya sembari memutar video. Seseorang dari video itu mengatakan, bencana yang terjadi pada 27 April 2018. Jika kita melihat kejadian pada awal bencana itu, tutorial yang dimulai dengan primordial fog di Seoul mengakibatkan 146.000 kematian dari 150.000 peserta yang terseret. Sembari melihat ke layar, Kim Hyung Jin bergumam, wajar jika dikatakan bahwa Jongno-gu pada dasarnya telah dimusnahkan. Aku sendiri juga takut dengan primordial fog itu. Bahkan aku tidak bisa menggerakkan kedua kakiku pada saat itu. Masang hewan. Dia melakukan banyak hal selama bencana 10 tahun yang lalu itu. Dan sekarang dia menjadi player yang terkemuka di dunia. Kemudian suara dari video itu berkata, baik itu dulu atau saat ini, saya dapat mengatakan satu hal dengan pasti. Usaha lebih penting daripada bakat. Awasi aku akan tumbuh jauh lebih kuat. Mendengar kalimat itu, Kim Hyung Jin bergumam, usaha ya? Apa usahaku selama ini benar-benar belum cukup? Ah, tidak. Aku tidak perlu memikirkan hal tak berguna seperti itu. Tak ada alasannya untuk terpaku pada hal-hal yang tidak mungkin. Jika aku punya talent, aku akan awaken sebagai player. Aku akan dipilih oleh Guardian dan bisa memamerkan kekuatan serta kekayaan. Yah, kadang-kadang aku memiliki pemikiran seperti itu. Lalu Kim Hyung Jin melihat sebuah amplop dan membukanya. Terlihat surat itu dari ibunya yang memberikan pesan terakhir untuk anaknya Kim Hyung Jin. Kalian bisa skip dan membacanya sendiri, oke? Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Semua yang terjadi salahku. Fakta bahwa ibuku meninggal karena penyakitnya. Fakta bahwa saudariku bekerja di pabrik semikonduktor sehingga kita dapat keluar dari kemiskinan. Namun karena hal itu saudariku menderita leukemia. Padahal aku yang harusnya sukses untuk keluargaku. Aku tak punya talent.
uang ataupun backingan. Aku juga gagal ujian PNS 3 kali berturut-turut. Apa yang kurang dariku? Di mana letak kesalahannya? Aku kira aku sudah memberikan usaha terbaikku, tapi kurasa bukan itu masalahnya. Aku akan berusaha lebih keras lagi besok. Ibu, kakak, jangan khawatir, aku pasti bisa. Namun, akankah hari esok berubah jika aku memberikan segalanya? Jika segalanya tidak berubah selama sisa hidupku, apa yang harus aku lakukan? Setelah ia menggumamkan semua itu, ia pun tertidur. Di saat itulah sebuah cahaya muncul dari kegelapan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Kim Hyung Jin terbangun dari tidurnya. Ia merasakan kepalanya yang sedikit pusing. Dalam hatinya ia bergumam, jam berapa sekarang ini? Ada evaluasi sementara hari ini. Padahal aku tidur lebih awal, tapi tetap saja kesiangan. Lalu ia pun beranjak dari kasurnya untuk bersiap-siap. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Kim Hyung Jin sudah berada di stasiun. Tak lama sebuah suara menginformasikan bus 370A akan segera tiba. Bus 9307 akan segera tiba. Mendengar itu Kim Hyung Jin merasa aneh. Kalimat yang ia dengar merasa familiar. Lalu bus yang ia tunggu pun datang. Sembari masuk ke dalam bus ia bergumam, aku tak tahu apa sebenarnya itu, tapi ada yang berbeda dari biasanya. Sesuatu terasa janggal hari ini. Sebenarnya apa ya? Apa perasaanku saja? Sebaiknya aku memeriksa catatanku sebelum sampai di sana. Di saat Kim Hyung Jin berjalan menuju tempat duduknya, seseorang berkata, wah, mereka merilis trailer baru, Pink Velvet akan kembali dengan lagu barunya. Di tempat duduknya Kim Hyung Jin bergumam, Pink Velvet. Bukankah mereka itu idol yang sudah lama? Aku tak percaya kalau mereka akan kembali. Kurasa sulit bagiku untuk mengetahui hal itu karena aku sudah lama tidak menonton siaran TV. Lalu Kim Hyung Jin melihat catatan belajarnya di hari kemarin. Sampai mana pelajaranku kemarin ya? Lalu ia membacakan beberapa catatan yang ia tulis sebelum ia tertidur malam tadi. 10 tahun yang lalu di Jongno-gu. Itu adalah awal dari sebuah bencana besar. Dengan primordial fog, tutorial dimulai. Kemudian seseorang berkata, apa itu? Kenapa ada banyak sekali kabut? Wah, aku tak bisa melihat apa-apa di luar sana. Tak ada yang mengatakan akan ada kabut hari ini di berita. Dan mereka semua dikejutkan dengan aroma yang bau yang secara tiba-tiba mereka rasakan. Bau apa ini? Baunya seperti selokan. Sembari menutup hidungnya, Kim Hyung Jin bergumam dalam hatinya, ada yang janggal. Situasi ini serasa familiar. Bau menyengat seperti selokan dan kabut di mana-mana. Sebelum ia menyelesaikan gumamannya, ia dikejutkan dengan ponselnya yang berdering. Terlihat pada ponsel Kim Hyung Jin terdapat sebuah notifikasi pesan yang menginformasikan bencana darurat. Melihat pesan itu, ia dibuat sangat terkejut saat mengetahui tanggal, bulan, dan tahun yang tertera pada pesan itu. Dengan wajah yang berkeringat, ia bergumam, tidak mungkin, ini kan 10 tahun yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan katakan segala sesuatu yang terjadi saat ini itu sama persis seperti 10 tahun yang lalu. Sembari melihat catatan yang ia buat semalam, ia berkata, apa aku telah kembali ke masa lalu? Itu artinya aku tahu tentang hal-hal yang akan terjadi, bukan? Lalu sebuah notifikasi hologram muncul tepat di depan Kim Hyung Jin. Player, mohon bersiap. Terlihat hitungan mundur pun berjalan. Tak lama muncul notifikasi merah, tutorial akan dimulai. Lalu kita dibawa flashback ke 10 tahun yang lalu. Tutorial dimulai di Jongno-gu, kota Seoul. Monster-monster membanjiri ruangan bawah tanah yang terbuka tanpa peringatan. Dan tak terhitung jumlahnya, orang-orang yang tak bisa melawan terbantai. Bencana itu disebut beta terbuka atau tutorial.
Peluang untuk bertahan hidup hanya 3%. Hari itu dikenal sebagai hari terburuk dalam sejarah umat manusia. Akan tetapi setelah kejadian itu muncullah eksistensi yang disebut player. Player dapat dengan cepat menaklukkan para monster, dan monster di ruangan bawah tanah di Jongno-gu, Seoul perlahan dibersihkan. Di beberapa tempat menampilkan rekaman pertarungan player dengan monster, dan rekaman itu digunakan untuk membuat ruang bawah tanah virtual. Berkat hal itu kita bisa keluar dari bencana. Aku mengingat semuanya, dan bahkan aku menyelesaikan ruangan bawah tanah virtual itu berkali-kali. Tidak ada seorang pun yang mengetahui lebih banyak kejadian itu daripada aku. Meskipun aku tahu aku tidak bisa menjadi player, tapi aku mengingat semua pemain di setiap ruang bawah tanah virtual itu. Kemudian scene kembali ke masa kini. Terlihat sebuah notifikasi muncul lagi. Tutorial akan segera dimulai. Player harap bersiap di posisi. Sembari mengingat-ingat kejadian di masa lalu, ia bergumam, "Apa aku benar-benar kembali ke masa lalu?" Tak lama bus yang ia tumpangi berguncang. Kenapa ini? Apa kita menabrak sesuatu? Aku benar-benar tidak bisa melihat apa-apa di luar sana. Apa terjadi sesuatu di luar? Aku akan terlambat ke sekolah. Dengan wajah yang berkeringat, Kim Hyung Jin berusaha menenangkan diri. Ia baru menyadari bahwa dirinya sajalah yang bisa melihat notifikasi itu. Aku pasti bisa bertahan jika menggunakan semua yang aku tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Untuk sekarang, ku coba menganalisa situasinya terlebih dahulu, gumamnya. Tak lama notifikasi muncul. Nameless Observer memperhatikan tindakan Anda. Nameless Observer mulai tertarik pada Anda. Nameless Observer ingin memberi Anda open bonus beta. Melihat itu, Kim Hyung Jin cukup terkejut. Seingatnya bahwa bonus beta ini akan diberikan kepada ranker terkenal. Lalu notifikasi baru muncul lagi tepat di atas kepala Kim Hyung Jin. Melalui open beta bonus, Guardian memberikan Anda pandangan yang tenang. Nameless Observer atau yang disebut Guardian. Mereka adalah makhluk yang memandang rendah player. Nasib seorang player ditentukan oleh bonus dan bantuan yang diberikan Guardian kepada mereka. Guardian ada pada dimensi atas. Itulah sebabnya mereka menggunakan nama panggilan untuk menghubungi player. Setelah menerima bonus itu, Kim Hyung Jin merasa tenang. Yang awalnya gelisah, pikiran kemana-mana hilang seketika. Tak lama notifikasi muncul. Tutorial quest akan dimulai dalam 10 detik. Lalu supir bus berkata pada penumpangnya, "Maaf para penumpang, kabutnya terlalu tebal. Untuk melanjutkan perjalanan, kalian bisa turun dan mencari cara lain untuk pergi ke tempat tujuan kalian." Beberapa penumpang menimpali. Aku benar-benar akan terlambat kalau begini. Sebaiknya aku turun dan berlari." Melihat itu, Kim Hyung Jin berteriak, "Kalian jangan keluar, tetap di tempat dan menunduklah." Itulah satu-satunya cara untuk bisa bertahan di situasi sekarang ini. Lalu mereka semua dikejutkan dengan kemunculan pusaran bercahaya tepat di depan mereka. Terlihat sesosok wanita keluar dari pusaran cahaya itu bersamaan dengan notifikasi. Intermediate Administrator muncul. Lalu administrator itu pun memperkenalkan diri. "Halo semua, namaku Senia. Mulai sekarang kalian semua berada di tutorial." Kemudian notifikasi bermunculan di hadapan Kim Hyung Jin. Quest tutorial. Bertahan hidup di dalam tutorial selama 7 hari. Anda tidak dapat meninggalkan tutorial. Kesulitan berikutnya akan ditentukan berdasarkan jumlah yang berhasil bertahan. Terlihat beberapa orang mengeluh pada administrator. "Apa yang sedang kau bicarakan?"
Apakah kau sedang membuat film atau apalah itu? Kami sedang tidak mood untuk lelucon semacam ini. Tolong jelaskan apa yang sedang terjadi." Kemudian administrator itu pun menjelaskan, "Anda hanya perlu mengumpulkan kekuatan untuk bertahan dalam quest tutorial ini." Tak lama mereka semua dikejutkan dengan seseorang yang terlempar pada jendela mobil. Terlihat orang itu terbentur keras sampai-sampai saus merah berhamburan kemana-mana. Melihat itu, Kim Hyung Jin bergumam, menanamkan ketakutan dengan melemparkan mayat manusia ke sekelilingnya. Itu adalah strategi yang digunakan oleh mereka. Lalu notifikasi bermunculan kembali. Terdeteksi suara jeritan dan gerakan. Pasukan goblin menjadi bersemangat. Serangan goblin telah dimulai. Pasukan goblin telah mulai menyerang distrik Jongno. Terlihat para goblin itu pun mengerumuni bus tersebut. Ketika semua orang yang ada di dalam bus tersebut ketakutan, Kim Hyung Jin bergumam, "Para goblin sedang menyebabkan pembantaian di luar. Jadi kami perlu bertahan di dalam bus ini. Jangan memikirkan hal-hal lain. Itu bukan yang terpenting untuk saat ini." Setelah 10 tahun serangan, manusia menemukan hari terbaik untuk bertahan dari serangan goblin. Pertama-tama menghadapi goblin secara langsung adalah hukuman mati. Bahkan jika mereka tak ada apa-apanya dalam 10 tahun, tidak mungkin bagiku untuk melawan mereka dalam tutorial ini. Goblin secara fisik jauh lebih kuat daripada manusia. Terlihat sesosok goblin menghancurkan kaca bus dengan palunya. Lalu Kim Hyung Jin berteriak memperingatkan, "Dengarkan aku jika ingin hidup." Tidak ada waktu lagi. Semua orang turun dan tetap diam, berbaringlah di lantai bagaikan mayat. Mendengar perkataan seperti itu, mereka menjadi kebingungan. "Apa yang kau bicarakan? Bagaimana kita bisa tetap diam dengan apa yang terjadi di luar? Mari kita pikirkan cara untuk melarikan diri. Ayo kita keluar." "Ah, sialan, sudah terlambat." Mereka bahkan tidak mempertimbangkan untuk tetap diam. Kemudian notifikasi bermunculan kembali. Nameless Observer mengamati tindakanmu dengan minat. Status window diaktifkan, inventory diaktifkan. Lalu ia pun dibuat sangat terkejut ketika melihat layar notifikasi yang menampilkan statistik dirinya. Nama Kim Hyung Jin, level 1, title 0, konstitusi 10, agility 10, strength 10, intelligence 12, perception 11, willpower 13. Jadi ini kondisiku saat ini. Tapi kenapa statistikku begitu tinggi? Aku dengar bahwa statistik raja pertama di kisaran 9 selama tutorial, gumam Kim Hyung Jin. Lalu ia dikejutkan dengan teriakan seseorang. Terlihat goblin-goblin itu mulai masuk dan mengejar mereka. Untuk yang kedua kalinya Kim Hyung Jin menyaksikan bencana ini, sekaligus menyaksikan pembantaian tepat di hadapan matanya. Sebelum goblin itu menyadari keberadaannya, Kim Hyung Jin pun pura-pura mati. Salah satu goblin menoleh ke arahnya dan kemudian mendekatinya untuk memeriksa. Terlihat goblin itu pun menekan-nekan tubuh Kim Hyung Jin dengan tongkatnya. Akan tetapi Kim Hyung Jin berhasil melabui goblin itu dengan tidak bergerak layaknya orang yang sudah mati, sampai goblin itu pun meninggalkannya. Kemudian notifikasi muncul. Open beta bonus Calm Observer EY mulai berlaku. Sembari membuka mata, ia bergumam, "Syukurlah itu berhasil. Untuk menghindar dari situasi ini, kau perlu tetap diam. Aku khawatir karena setiap gerakan menyebabkan kegagalan. Tapi entah bagaimana aku bisa tetap tenang. Mungkin berkat bonus yang aku dapatkan dari Guardian sebelumnya. Aku tak tahu mengapa mereka memberiku bonus, tapi aku bertahan sedikit lebih lama berkat itu." Jika tak salah ingat, serangan goblin berlangsung 10 menit. Setelah itu akan muncul zona aman dan salah satunya berada di dalam bus. Kemudian salah satu goblin itu pun mendekatinya lagi. Terlihat kelapa dari Kim Hyung Jin diangkat ke atas. Lalu goblin itu pun menjilati kelapa dari Kim Hyung Jin.
Walau ia merasa jijik dengan itu, ia menahannya. Ia berusaha tetap tenang dan tidak bergerak. Dirinya yakin bahwa semuanya akan berakhir setelah bertahan sedikit lebih lama. Notifikasi muncul. Courageous Lion King ingin memberimu kesempatan. Courageous Lion King telah memberimu eliksir kekuatan tinggi. Courageous Lion King menantikan keberanian Anda. Sebuah hadiah dari Raja Singa Pemberani. Bonus open beta ini akan bertahan selama 10 menit. Meningkatkan strength sebanyak 6 poin untuk sementara. Sembari merangkak memperhatikan goblin itu, ia bergumam, "Kalau begitu, jika aku melawan goblin itu di sini, aku punya cukup kekuatan untuk melawan." Notifikasi muncul. Sang Raja Singa Pemberani menantikan keberanianmu. Guardian menyuruhku untuk bertarung. Dasar Guardian sialan. Apa kau pikir aku akan setuju begitu saja? Hanya tersisa beberapa detik lagi sebelum raidnya berakhir. Aku bisa selamat jika aku menghindari hal-hal yang konyol. Lalu ia dikejutkan dengan notifikasi yang muncul. Sang Raja Singa Pemberani meminta pertukaran dengan administrator menengah. Seketika area di sekitar Kim Hyung Jin pun berubah menjadi biru cerah. Terlihat kini Kim Hyung Jin berada tepat di hadapan administrator Xenia. Administrator itu berkata, "Menurut saran Sang Raja Singa Pemberani, aku akan merubah tempat tutorialnya." Mendengar itu, Kim Hyung Jin mengeratkan gigi sembari bergumam. Dia bahkan bertukar dengannya. Menurut sifat yang dimiliki Raja Singa Pemberani itu, ia pasti menginginkan zona aman kondisional dihapus. Di antara banyaknya guardian, Raja Singa Pemberani sangatlah terkenal. Dia adalah guardian yang tertarik dengan keberanian, ceroboh, semangat, tantangan, dan gairah player yang tak berguna. Sayangnya dia juga jabingan jahat yang senang melihat player menderita dan menghadapi kesulitan selagi terlibat dalam keberanian yang sembrono. Lalu si administrator menambahkan, pertukaran dengan Raja Singa Pemberani telah ditentukan. Menurut permintaannya, zona aman kondisional akan dihapus selama 10 detik. Mendengar itu, Kim Hyung Jin bergumam, "Sudah kuduga." Lalu ia berkata sembari menahan kesalnya, "Jika Guardian memaksa mengubah skenarionya, maka harusnya ada hadiah yang sesuai untuk player yang terlibat, bukan? Apa kau menyuruhku diam saja dan puas hanya dengan satu eliksir kekuatan tinggi? Kau pasti tak bisa mengabaikan aturannya, bukan? Khususnya jika nyawaku dipertaruhkan. Mengabaikan komandemen itu sangatlah buruk, benar kan?" Di sela ia berbicara, notifikasi muncul. Sang pengamat tak bernama menunjukkan kekagetan. Sang Raja Singa Pemberani tetap terdiam. Lalu si administrator bertanya, "Apa kau baru saja bilang komandemen?" Kim Hyung Jin menjawab, "Ya, itu bukan komplain tak beralasan. Di situasi berbahaya seperti ini kan?" Dalam hatinya ia bergumam. Wajar saja administrator itu terkejut. Hukum dan komandemen belum terungkap sampai 7 tahun selama tutorial. Dengan bertanya-tanya, administrator itu berkata, "Bagaimana kamu bisa tahu tentang komandemen itu?" Dengan santai Kim Hyung Jin menjawab, "Memangnya itu penting? Player tak perlu menjelaskan cara mereka bermain. Ditambah kita sudah bicara 10 detik. 10 detik waktuku di zona aman telah hilang karena itu. Kau harus memberiku kompensasi itu juga. Apa aku salah?" Merasa tak bisa mengelak, administrator itu berkata, "Player Kim Hyung Jin, kau benar. Berdasarkan komandemen, aku akan meningkatkan durasi zona aman sebanyak 10 detik setelah pembicaraan kita selesai. Dan juga aku akan memberikan kompensasi dengan sesuatu yang setimpal dengan perubahan skenario." Saat menerima hadiah kompensasi itu, notifikasi muncul, pelumas berkualitas tinggi. Pelumas ini dapat digunakan untuk mengasah mata pisau atau pemakaian yang lain. Pedang besi berkarat yang berat, kau tak seharusnya mengharapkan banyak kematian darinya. Attack power 2-5 poin. Ini semua kompensasi untuk perubahan skenario.
Yah, aku akan terima sajalah. Semua ini untuk 10 detik yang harus kusebut komandemen. Kemudian area di sekitar Kim Hyung Jin pun kembali normal. Gelombang goblin pertama telah selesai. Terlihat goblin-goblin itu pun berlari menjauh dari bus. Berkat pembicaraan tadi, aku dapat kemudahan tanpa harus memakai zona aman kondisional. Dan aku berhasil selamat tanpa bertarung. Sang Raja Singa pemberani sangat kecewa. Dasar Raja Singa bodoh, gumamnya. Sembari bergegas pergi keluar, ia bergumam. Tutorial itu seperti seminggu di neraka. Jika aku ingin selamat selama seminggu, maka aku butuh air dan makanan daripada apapun. Prioritas utamaku saat ini pergi ke Toserba. Walaupun 300.000 meter jauhnya, aku mempelajari tempat ini selama 3 tahun. Jadi aku mengingatnya. Aku harus cepat agar tidak tertangkap. Di saat ia berlari menuju Toserba, ia mendengar suara seseorang yang butuh bantuan. Terlihat orang yang minta tolong itu seorang pria dengan seorang wanita yang terluka. "Tolong, siapapun tolong kami. Di sini ada yang terluka." Dalam hati Kim Hyung Jin ia bergumam. Tampaknya ada orang lain di sekitar sini, tapi aku tak bisa membantunya untuk sekarang ini. Dengan kabut yang cukup tebal, aku tak bisa melihat posisi dari mereka. Aku harus menghindari jalan memutar. Lalu ia pun beristirahat sejenak tepat di dekat sebuah mobil. Tak lama ia menginjak sebuah kaki yang ada di bawah mobil itu. Saat ia melihatnya, ia mengira bahwa itu tangan dari seorang mayat. Akan tetapi ia dikejutkan dengan seseorang yang minta tolong tepat di bawah mobil itu. Lalu terlihat seorang wanita yang merangkak keluar dari bawah mobil. Sembari menangis, ia berkata, "Tolong aku, kumohon tolong aku." Kim Hyung Jin pun terdiam sejenak. Ia cukup terkejut dibuatnya. Kemudian ia melihat sesosok goblin di belakang wanita itu yang sedang memegang kaki si wanita. Sembari memperhatikan goblin itu yang akan memotong kaki si wanita, ia bergumam. Seharusnya para goblin sudah menghilang setelah gelombang pertama berakhir. Apa ini semacam error? "Kumohon tolong aku ingin melihat ibuku," ujar si wanita sembari meneteskan air mata. Alih-alih segera membantunya, Kim Hyung Jin disibukkan dengan pikirannya. Anak ini, tadi aku tak melihatnya karena terkejut. Tapi dia tak terluka sama sekali saat goblin itu mencoba memotong kakinya. Dan bahkan tidak ada goresan senjata. Apa dia juga menerima open bonus beta? Wanita ini bukannya lari, dia malah teriak-teriak ketakutan. Goblin itu juga terlihat asik dengan kakinya. Apakah ini yang dinamakan bakat? Secara mengejutkan, administrator muncul tiba-tiba sembari berkata, targetnya adalah bayi goblin. Meski begitu, seorang level 1 tetap akan kesulitan menghadapinya. Mendengar itu, Kim Hyung Jin bergumam, jika perkataannya benar, maka ini bahkan lebih mengesankan. Anak ini belum menyadarinya karena kepanikannya, tapi bakatnya sebagai tanker tak terukur. Bahkan Raja Tinju Soyohyun tak bisa melakukan ini saat dia level 1. Jika aku meninggalkannya, maka akan ada lebih banyak goblin yang mendatanginya dan dia akan mati. Setelah menimbang-nimbang keputusannya, Kim Hyung Jin mengeluarkan beberapa item dari inventorinya. Sembari memegang pedang, ia bergumam, aku lebih tahu tempat ini daripada siapapun. Meski semua ini berasal dari teori dan pengalaman dari dungeon virtual. Administrator bilang, player level 1 akan kesulitan untuk mengalahkan bayi goblin. Itu benar kalau dalam pertarungan langsung, akan tetapi ini berbeda. Lalu ia pun mengayunkan pedang itu dan sret, kelapa goblin itu pun terpisah. Lalu notifikasi bermunculan, bayi goblin telah terbunuh, XP didapatkan. Aku membunuhnya hanya dengan satu tebasan. Ternyata lebih mudah dari apa yang aku kira.
Si wanita pun sangat terkejut melihatnya. Sembari melangkah pergi, Kim Hyung Jin berkata, "Ayo bangun, kuatkan dirimu. Akan kutinggalkan jika kamu tidak mendengarkan perkataanku." Si wanita pun bangun sembari berkata, "Aku akan ikut." Lalu ia berlari mengejar Kim Hyung Jin. Singkat cerita, mereka pun sampai di Toserba. Setelah di dalam Toserba itu, Kim Hyung Jin memperingatkan si wanita, "Apapun yang terjadi nanti, jangan membuka pintunya. Apa kau paham dengan apa yang aku katakan?" Dengan tubuh yang gemetaran, si wanita menjawab, "Ya, aku paham. Aku janji tidak akan membukanya." Melihat tubuh si wanita yang gemetaran, ia bergumam, dia benar-benar dipenuhi dengan ketakutan. Yah, akan jauh lebih aneh jika dia tak begitu takut di tutorial sialan ini. Bukannya aku tak memahami ketakutanmu, tapi di situasi saat ini inilah yang terbaik. Tak peduli siapa atau apa yang kamu lihat dan dengar di luar, jangan pernah membuka pintunya, ujar Kim Hyung Jin pada si wanita. Lalu notifikasi muncul tepat di atas mereka berdua. Gelombang kedua, serangan goblin akan segera dimulai. Mulai membuat zona aman. Lalu Kim Hyung Jin berkata, "Apa kamu melihatnya?" "Ya, aku melihatnya," jawab si wanita. "Coba kamu bacakan," ujar Kim Hyung Jin memastikan. Lalu si wanita pun membacakan bahwa serangannya akan segera dimulai dan zona aman sedang dibuat. "Di mana mereka membuat zona aman itu?" tanya Kim Hyung Jin. "Zona aman ada di sekolah, Toserba, dan rumah sakit." Mendengar itu, Kim Hyung Jin bergumam, "Sudah kuduga, anak ini adalah player dengan bakat yang melimpah. Biasanya sebagian orang hanya bisa melihat Toserba sebagai zona aman di gelombang kedua ini. Tapi berbeda dengan player berbakat, mereka dapat melihat bahwa rumah sakit juga termasuk zona aman." Kemudian notifikasi muncul, gelombang kedua serangan goblin telah dimulai. "Ah, aku harus memastikan keamanan kami dulu," gumamnya. Lalu ia berkata pada si wanita, "Akan kukatakan sekali lagi, kamu tak boleh membuka pintunya." Jika kamu ragu-ragu, kamu bisa duduk sembari membelakangi pintu." Notifikasi kembali muncul, pembuatan zona aman selesai. Kabut primordial mulai naik. Kim Hyung Jin dan anak itu menyaksikan pembantaian yang dilakukan goblin itu dari balik jendela. Terlihat beberapa orang di luar sana yang berusaha bertahan dengan melawan. Akan tetapi karena mereka kalah jumlah, mereka pun terbantai. Beberapa orang yang melarikan diri melihat ke Toserba, lalu mereka menghampirinya. Sembari menggedor-gedor pintu, mereka berkata, "Hei, tolong kami. Tolong buka pintunya. Bukalah, buka pintunya. Hei jabingan, jangan berdiam diri saja, buka pintunya." Dalam hati Kim Hyung Jin bergumam, Sialan, aku tak merasakan apapun sebelumnya. Tapi ini menyakitkan menyaksikan mereka seperti ini. Maafkan aku tak punya pilihan lain." Terlihat orang-orang yang di luar pun terbantai. Mustahil untuk memaksakan diri memasuki zona aman, karena zona aman tidak bisa dibuka dari luar. Sayangnya jika pintunya dibuka dari dalam, zona aman akan menghilang. Aku juga akan mati jika membuka pintunya. Yang bisa aku lakukan hanya melihat mereka dibantai. Dengan wajah yang pucat, ia bergumam, "Aku akan mengingat semua ini. Semua ini karena sistem terkutuk. Dan para guardian yang menonton semuanya seolah-olah ini adalah permainan. Aku akan membalaskannya." 6 jam kemudian, waktu tak terasa sudah terlewatkan. Akhirnya mereka berdua bisa bertahan setelah menyaksikan hal yang tak bisa terlupakan. Terlihat kini Kim Hyung Jin bersama wanita itu sedang duduk bersama. Lalu si wanita itu berkata, Terima kasih banyak sebelumnya. Aku minta maaf karena sebelumnya tak bisa menyapamu dengan benar."
Namaku Kang Sunwa, aku baru 14 tahun. Aku bersyukur bisa bertemu denganmu, Opa. Oke guys, karena kita sudah tahu nama si wanita, kedepannya akan saya gunakan sebagai panggilan. Lalu Kim Hyung Jin menimpali, sudah cukup, aku tak menolongmu tanpa imbalan. Aku bahkan tidak tahu kamu akan selamat sampai akhir atau tidak. Aku mungkin akan menggunakanmu sebagai umpan saat waktunya tiba. Mendengar itu, Sunwa pun sangat terkejut dibuatnya. Lalu ia berkata, tolong jangan buang aku. Apa aku telah melakukan kesalahan? Sepertinya perkataanku agak terlalu dingin, gumam Kim Hyung Jin sembari melirik Sunwa. Lalu ia berkata, tenanglah, maksudku aku tak bisa menjamin keselamatanmu sampai akhir dari tutorial ini. Menjaga keselamatanku sendiri saja sudah sulit. Selama hidupku tak terancam, aku tak akan membuangmu. Jadi kamu bisa tidur sekarang. Kita akan mulai bergerak besok. Lalu Sunwa berkata, benarkah? Bolehkah aku tahu kita akan kemana besok? Kim Hyung Jin tak langsung menjawab. Ia melihat notifikasi yang mengatakan bahwa ada penetapan zona aman tambahan di parkiran Tower D lantai 2. Sepertinya anak ini tak bisa melihat penetapan zona aman tambahan, gumam Kim Hyung Jin. Lalu ia berkata, besok kita akan pergi ke Gwanghwamun. Gwanghwamun adalah tempat di mana Tower D berada dan sekaligus titik kunci serangan tutorial ini, gumam Kim Hyung Jin. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Kim Hyung Jin menyiapkan barang yang akan dia bawa. Setelah itu, ia pun bergegas keluar bersama Sunwa. Sunwa pun sangat terkejut ketika melihat beberapa mayat yang tergeletak di luar sana. Apa kau baik-baik saja? Tanya Kim Hyung Jin. Ya, aku baik-baik saja, jawab Sunwa. Kim Hyung Jin pun bergumam sembari melanjutkan perjalanan. Tak mungkin dia baik-baik saja. Itu terlalu mengerikan untuk anak seusianya. Dia hanya berusaha bersikap tenang. Yang lebih penting, apakah ini rasanya berjalan di sekitar kota yang hancur? Mayat tersebar di mana-mana dan aku belum melihat adanya orang yang selamat. Lalu Kim Hyung Jin berkata pada Sunwa, lihatlah tanahnya. Beritahu aku jika kamu melihat sesuatu seperti jeli. Mendengar itu, awalnya Sunwa sedikit bingung. Lalu tak lama ia melihatnya. Apa maksudmu seperti itu? Ujar Sunwa sembari menunjuk ke arah jeli yang ada di depannya. Tanpa menjawab, Kim Hyung Jin mengambil pedangnya dan lalu melesat ke arah jeli itu sembari bergumam, jeli ini sejenis lem. Aku tidak mengharapkan menemukannya begitu cepat. Mereka adalah monster netral yang tidak menampilkan level mereka dengan benar. Mereka adalah monster paling aman yang bahkan bisa diburu oleh anak kecil. Di saat tebasannya mengenai slime itu, notifikasi muncul. Slime telah dibunuh, HP diperoleh, 3 koin diperoleh. Sembari menatap layar notifikasi, ia bergumam, ini pertama kalinya aku menggunakan pedang, tapi entah kenapa rasanya begitu akrab. Melihat itu, Sunwa terheran-heran. Wah, slime itu menghilang. Lalu Kim Hyung Jin menjelaskan, slime adalah monster yang paling lemah. Mereka juga akan terus muncul di sepanjang jalan yang kita lalui. Itulah mengapa kamu perlu waspada sampai kita sampai di sana. Dalam hati Kim Hyung Jin bergumam, ini rasanya aneh, mengapa begitu mudah? Aku pernah menggunakan pedang di dungeon virtual. Seolah-olah aku telah menggunakannya untuk waktu yang lama. Aku merasa sangat akrab dengan pedang ini. Baiklah, aku akan mengatakannya jika melihat slime itu lagi, ujar Sunwa. Beberapa saat kemudian, terlihat kini Kim Hyung Jin mengalahkan slime yang kelima. Ternyata Sunwa itu lebih baik dalam mendeteksi musuh daripada aku, gumam Kim Hyung Jin sembari menebaskan pedangnya. Setelah itu tubuh Kim Hyung Jin bercahaya. Terlihat tubuhnya kini terselimuti dengan cahaya berwarna biru. Kemudian notifikasi bermunculan. Level meningkat. Level saat ini 2. 2 stat bonus diperoleh.
1 stat bonus acak diperoleh. Melihat tubuh Kim Hyung Jin yang bercahaya, Sunhwa bertanya, "Opa, kenapa tubuhmu bercahaya seperti itu?" "Aku naik level," jawab Kim Hyung Jin. "Naik level? Kamu naik level ketika membunuh monster, dan kamu menjadi lebih kuat setiap naik level. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk naik level seperti Opa." Mendengar itu, Kim Hyung Jin bergumam, "Yah, ini juga pertama kalinya bagiku untuk naik level. Untuk beberapa alasan, aku merasakan hal yang sama saat aku menggunakan pedang. Beberapa slam pun berhasil dia kalahkan, dan tak lama tubuhnya pun bercahaya kembali. Bersamaan dengan munculnya notifikasi, level meningkat. Level saat ini 3, 2 stat bonus diperoleh, 1 stat bonus acak diperoleh. Ah, aku naik level begitu cepat. Dan bonus statistik acak itu yang kedua kalinya aku dapatkan." Peace King Soyohyun dikenal sebagai penutup tutorial. Menurut catatan yang dia tinggalkan, dia pernah mendapatkan bonus statistik. Akan tetapi untuk menemukan dan memperolehnya sangatlah sulit. Aku sudah mendapatkan 2 di antaranya, dan aku juga baru saja mencapai level 3. Lalu Kim Hyung Jin mengingat sesuatu saat ia mendapatkan hasil tes bakat playernya. Saat itu dikatakan bahwa dirinya tidak memiliki talent. Apakah talentku meningkat setelah aku kembali ke masa lalu? Aku cukup yakin selama ini aku tidak memiliki talent. Jika aku tidak menjadi lebih kuat, maka aku cukup yakin kalau aku adalah seorang player yang berkembang lebih awal, yang hanya menunjukkan pertumbuhan di awal. Sebenarnya itulah yang paling mungkin terjadi. Mau bagaimanapun juga ini sangat menguntungkan bagiku. Terlihat kini administrator Xenia muncul tepat di belakang mereka berdua. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memperhatikan setiap tindakan yang dilakukan Kim Hyung Jin. Meneruskan gumaman Kim Hyung Jin, "Aku selamat dan mencapai level 3. Berkat hal itu, aku juga mendapatkan minat dari beberapa guardian. Jika aku benar-benar seorang early bloomer, maka ada kemungkinan aku bisa mencapai tujuanku setelah aku bertahan dari sini. 3 tahun dari sekarang, Illness Curing Poison akan dirilis di pasaran. Biayanya 1 miliar won. Aku akan bisa menyembuhkan ibuku dengan itu. Jadi aku akan terus bertahan untuk saat ini dan menabung 1 miliar nanti." Selama perjalanan ke Gwanghwamun, Sunhwa dan Kim Hyung Jin terus-menerus melawan Slam. Tak terasa Kim Hyung Jin pun mencapai level 5. Dan ada hal yang selalu membuatnya terheran kebingungan. Di setiap kenaikan level, dirinya selalu mendapatkan bonus stat acak. Kemudian Kim Hyung Jin mengakses fitur terbaru dari sistemnya, yang mana hanya dapat digunakan setelah level 5. Ia mencoba menggunakan fitur party dan mengundang Sunhwa untuk menjadi anggotanya. Setelah Sunhwa berhasil bergabung, notifikasi pun bermunculan. The Nameless Guardian sedang memperhatikan Anda dengan penuh minat. The Nameless Guardian sangat tertarik dengan Anda. Setelah itu, Sunhwa pun berterima kasih pada Kim Hyung Jin. Lalu ia berkata, "Aku akan bekerja keras dan berusaha membantumu, jadi tolong jangan tinggalkan aku." Sembari menghela napas, Kim Hyung Jin menjawab, "Aku mengerti. Tunjukkan padaku dengan tindakanmu, bukan dengan kata-katamu." Dalam hati ia bergumam, dia khawatir akan ditinggalkan lagi. Yah, bukan berarti aku tidak kasihan padanya, tapi aku juga berjuang untuk bertahan hidup. Meskipun aku berkembang lebih cepat dari yang aku harapkan dan mendapatkan semua stat bonus acak, orang itu sedang menunggu kami di lantai 1 The Tower, Gwanghwamun. Mungkin aku tak bisa melindungi Sunhwa saat kami bertarung melawannya. Ya, akan terlihat lucu jika berpikir bahwa level 5 bisa melindungi siapapun." Kemudian Shin memperlihatkan seekor rubah kecil berwarna putih. Melihat itu, Sunhwa bertanya, "Opa, apa itu? Monster barukah?" Kim Hyung Jin bergumam, "Itu monster City Fox.
dan termasuk monster netral. Akan tetapi monster ini bersifat pasif dan sensitif, yang mana mereka selalu berkelompok. Hal yang paling membahayakan dari monster ini yaitu mereka sangatlah sensitif, dan jika mereka merasakan terancam mereka akan langsung menyerang. Kami harus bergerak dengan diam. Jika ada suara sedikit saja mereka pastinya akan menyerang. Terlihat di belakang Kim Hyung Jin, Sunhwa sedang fokus pada layar notifikasinya. Tanpa sengaja ia bersuara sehingga membuat Kim Hyung Jin terkejut. Dan ya, benar saja, monster-monster itu langsung mengerumuni Sunhwa dan menyerangnya. Walaupun Sunhwa tidak menerima banyak kerusakan, akan tetapi rubah-rubah ini akan semakin banyak. Lalu tanpa pikir panjang Kim Hyung Jin menebas rubah-rubah itu. Diselang ia memberikan serangan, beberapa notifikasi muncul. Setelah menghabisi semua monster itu, tubuh dari Kim Hyung Jin bercahaya kembali. Bersamaan dengan notifikasi, level meningkat, level saat ini 8. Melihat wajah Sunhwa yang pucat, ia bertanya, "Hei, apa kamu terluka?" "Ah, tidak, aku baik-baik saja," jawab Sunhwa. Secara tiba-tiba, administrator itu muncul di belakang Kim Hyung Jin. Ia berkata, "Player Kim Hyung Jin, berapa level Anda saat ini?" Sebelum menjawab, Kim Hyung Jin bergumam, "Jadi begitu, administrator mengamatiku dari keadaan yang terlihat." "Aku level 8, jawabnya. "Apa Anda benar-benar berlevel 8? "Kamu bisa memeriksaku," ujar Kim Hyung Jin. "Anda tidak berbohong." Kemudian notifikasi bermunculan. "The Nameless Guardian kagum dengan kecepatan naik level Anda. Banyak guardian anonim yang terkesan dengan Anda." Yah, aku juga merasa agak aneh. Kecepatan naik levelku memang sangat cepat. Pertumbuhanku tidak biasa. Ini adalah kesempatan yang bagus bagiku. Lalu Kim Hyung Jin mengajak Sunhwa melanjutkan perjalanan. Sembari berjalan menuju sebuah gedung, ia berkata, "Kita akan menyerang dungeon di The Tower. Aku akan memberimu petunjuk saat kita masuk. Jika kamu tidak mengikuti rencana, kamu bisa saja mati." Sontak mendengar itu Sunhwa sangat terkejut. "Jangan terlalu takut. Selama kamu melakukan apa yang aku katakan, kamu akan selamat." Beberapa saat kemudian, terlihat kini mereka berdua sudah menghabisi beberapa monster rubah saat dalam perjalanan. Kini Sunhwa pun mengenakan sarung tangan Worn Iron Gauntless yang diberikan oleh Kim Hyung Jin yang ia dapat dari berburu monster dengan Sunhwa. Merasa persiapannya sudah selesai, mereka pun akan mencoba masuk ke dungeon. Di depan pintu masuk dungeon, notifikasi muncul. Dungeon tutorial. Level yang dibutuhkan untuk masuk ke The Tower adalah 5. Lalu notifikasi baru muncul dengan beberapa pilihan. Masuk ke The Tower, ya atau tidak. Tanpa pikir panjang, Kim Hyung Jin memilih ya. Seketika mereka berdua pun diteleport ke dalam dungeon. Setibanya mereka di dalam dungeon, notifikasi muncul. Anda telah memasuki dungeon tutorial The Tower. Kehadiran mereka berdua disambut dengan suara raungan dan desisan dari para goblin dan serigala. Lalu Kim Hyung Jin berkata, "Apa kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya?" "Ya," jawab Sunhwa. "Baiklah, ayo kita lakukan seperti yang sudah kita rencanakan." Kemudian Kim Hyung Jin meminta Sunhwa untuk mengalahkan semua monster itu sendirian, agar Sunhwa dapat dengan cepat naik level. Party yang mereka buat sebelumnya dibubarkan untuk sementara, agar XP yang diperoleh dari mengalahkan monster itu didapatkan oleh Sunhwa. Setelah itu Sunhwa pun menerjang ke arah monster itu. Pukulan demi pukulan Sunhwa lesatkan. Kelapa dari goblin itu pun kena pukulan. Satu demi satu dari mereka Sunhwa tumbangkan. Melihat itu Kim Hyung Jin bergumam, "Wah, dia benar-benar jenius. Dia bisa mengatasi mereka dengan terampil." Serangan yang Sunhwa terima dari para goblin itu tidak menyebabkan kerusakan padanya.
Dia jauh lebih baik dari apa yang aku kira. Setelah beberapa saat menghajar monster-monster itu, Kim Hyung Jin meminta Sunhwa untuk istirahat. Dikatakan bahwa mini boss dari dungeon ini akan muncul setelah semua monster di lantai 1 dikalahkan. Setelah merasa cukup dengan istirahatnya, Kim Hyung Jin meminta Sunhwa untuk melawan monster yang tersisa, dan dirinya akan menghemat tenaga untuk melawan mini bossnya nanti. Terlihat Sunhwa pun langsung bergegas ke arah para serigala dan menghajarnya satu persatu. Di saat Kim Hyung Jin memperhatikan Sunhwa, tiba-tiba waktu di sekitarnya pun terhenti. Notifikasi muncul. Efek jeda telah berlaku. Nameless Observer mengekspresikan rasa ingin tahu yang intens. Courageous Leon King mulai tertarik lagi. Guardian anonim mulai teriak-teriak. Lalu seseorang memanggil namanya. Sembari menoleh, ia bergumam, "Waktu di sekitarku terhenti. Jadi ini adalah kekuatan yang dapat memisahkanku dari waktu. Lebih tepatnya mengontrol waktu, sehingga waktu di area sekitar terbagi menjadi dua. Bisa terhenti dan sebagian yang diinginkan tetap berjalan normal." Ternyata suara yang memanggil Kim Hyung Jin itu adalah administrator Xenia. Ia berkata, "Apa kamu gila?" Dengan kesal Kim Hyung Jin menjawab, "Apa maksudmu?" Dengan rasa penasarannya, administrator itu berkata, "Sejauh ini kamu bertindak seolah-olah kamu sudah tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Apa ini juga sesuatu yang sudah kamu rencanakan?" Dengan santai Kim Hyung Jin menjawab, "Jika iya, memangnya kenapa?" Mendengar itu, administrator semakin penasaran dibuatnya. "Kenapa kamu melakukan sesuatu yang begitu bodoh?" ujarnya. "Hah, bodoh kau bilang?" tanya Kim Hyung Jin kebingungan. Lalu administrator itu menjelaskan, "Mini boss yang ingin kamu panggil itu adalah prajurit goblin yang sudah berlevel 13. Karena prajurit goblin itu adalah sesosok mini boss, dia menerima peningkatan stat. Ini bukanlah lawan yang bisa dihadapi oleh level 8 sepertimu, apalagi hanya dengan satu orang saja yang melawannya. Mengapa kamu memulai pertarungan yang tak bisa dimenangkan?" Mendengar itu semua, Kim Hyung Jin berkata memastikan, "Kedengarannya seperti kau tak ingin aku mati." "Apa yang kau katakan?" tanya administrator itu. "Seperti yang kuduga, dia mencoba berbohong. Tapi sekarang aku yakin tentang itu. Aku adalah tontonan yang menarik dan menghibur bagi mereka. Seperti yang dikatakan Xenia, aku adalah player yang bertindak seolah-olah tahu masa depan. Pada akhirnya aku adalah tontonan langka bagi Xenia yang perlu memberikan pertunjukanku pada Guardian. Dia lebih suka jika aku bertahan hidup. Itu pasti benar, terutama karena aku tidak pernah mendengar tentang Xenia di kehidupanku sebelumnya. Itu artinya, jika tebakanku benar, dia pastinya cukup buruk sebagai intermediate administrator, sehingga dia tidak dibutuhkan dan dibuang dan pada akhirnya terlupakan. Itulah sebabnya mengapa aku tidak pernah mengetahuinya dan mendengar tentang dirinya di kehidupanku sebelumnya. Karena Kim Hyung Jin merasa belum mendapatkan kepastian sepenuhnya atas tebakannya, ia mencoba mengungkap sedikit demi sedikit agar dapat bekerja sama dan mendapatkan keuntungan darinya. Lalu ia berkata, "Hei Xenia, sepertinya kau tidak bisa menemukan alasan yang tepat. Kau benar-benar buruk dalam berbicara, bukan?" Dengan sedikit kesal, Xenia menjawab, "Apa kau menghinaku?" Merasa jawaban dari Xenia itu menjawab semua keraguan atas tebakannya, ia mencoba bernegosiasi dengannya. Lalu ia menegaskan, "Tidak, aku tidak menghinamu. Aku hanya saja mengatakan apa adanya. Kau benar-benar gagal untuk mengatasi situasi ini." Di sini Kim Hyung Jin mencoba menawarkan sebuah rencana pada Xenia agar mendapatkan lebih banyak minat dari para Guardian. Lalu ia berkata,
Jika kau ingin membuatnya lebih menarik bagi para guardian setelah waktu di sekitar kembali normal, jelaskan pada mereka bahwa aku tidak akan bisa mengalahkan prajurit goblin itu. Setelah itu, aku akan benar-benar mengalahkan prajurit goblin itu. Dengan tidak percaya, Xenia berkata, hanya kalian berdua yang benar saja. Kim Hyung Jin menimpali. Coba pikirkan, player level 8 mengalahkan prajurit goblin. Karena sesuatu yang tak mereka duga seperti itu, para guardian akan menjadi gila untuk hal yang mengejutkan seperti itu. Jika itu terjadi, kau akan segera menjadi seorang intermediate administrator yang mampu memberikan mereka pertunjukan yang luar biasa. Sebagai imbalannya, buatlah kesepakatan denganku, karena aku akan membantumu membangkitkan minat para guardian. Mendengar itu, Xenia sangat marah. Sembari mengeluarkan energinya, ia berkata, kau sangat lancang sekali tanpa mengenal batasan. Kesabaranku ada batasnya. Dengan santai, Kim Hyung Jin menjawab, kau pasti sudah membunuhku sejak awal. Jika itu niatmu, bukankah akan sia-sia jika kau membunuhku setelah kau menghentikan waktu? Kau tak akan kehilangan apapun dengan membuat kesepakatan denganku. Mendengar penjelasan itu, amarah dari Xenia pun mereda. Lalu ia berkata, kesepakatan seperti apa yang kamu inginkan? Karena kita tidak diberitahu kesepakatan seperti apa yang mereka buat. Kita akan lanjut saja ceritanya. Setelah waktu kembali normal, terlihat Kim Hyung Jin sedang memperhatikan Sunhwa. Tak lama Sunhwa pun berhasil mengalahkan semua monster yang ada di sana. Dari mengalahkan semua monster itulah, kini level Sunhwa sudah mencapai level 7. Di saat Sunhwa berlari menghampiri Kim Hyung Jin, notifikasi bermunculan. Semua monster di lapangan sekitar telah dieliminasi. Kondisi untuk memunculkan mini boss terpenuhi. Terlihat kini prajurit goblin itu sudah muncul sembari memegang 2 buah tombak. Kemunculannya pun beserta beberapa monster yang lainnya. Prajurit goblin telah muncul. Zona mini boss telah dideklarasikan. Terlihat Kim Hyung Jin dan Sunhwa pun sedang bersembunyi di balik sebuah mesin ATM. Entah tahu dari mana, prajurit goblin itu tiba-tiba melemparkan tombaknya tepat ke arah mereka bersembunyi. Beruntungnya, tombak itu tidak sepenuhnya menembus, sehingga mereka berdua masih selamat. Tak tinggal diam, Kim Hyung Jin pun keluar untuk menghadapinya. Diselang ia melangkahkan kaki ke hadapan prajurit goblin itu. Ia mulai membuat party lagi dengan Sunhwa untuk memuluskan rencana. Sembari berdiri tegak menghadap prajurit goblin itu, ia berkata pada Xenia, perhatikan baik-baik. Beginilah cara player level 8 mengalahkan mini boss ini. Seketika prajurit goblin itu menerjang ke arahnya. Lalu ia menghindar sembari menebaskan pedangnya. Terlihat prajurit goblin itu menjadi sangat marah. Lalu ia menusukkan tombaknya ke arah Kim Hyung Jin. Ia berusaha keras membelokkan tusukan tombak itu dengan pedangnya. Tak memberikan jeda, ia langsung memberikan serangan balik. Dan slash, tebasannya pun tepat mengenai dada dari prajurit goblin itu. Kemudian scene memperlihatkan di posisi Sunhwa. Terlihat ia sedang dikerumuni banyak monster-monster biasa. Ia ditugaskan Kim Hyung Jin untuk menahan monster itu untuk sementara. Gigitan dan cakaran Sunhwa terima, karena ini adalah sebuah rencana. Ia berdiam diri saja tanpa melawan monster-monster itu, sembari menunggu instruksi dari Kim Hyung Jin. Lalu scene berpindah memperlihatkan di posisi Xenia. Terlihat ia sangat terkejut tatkala melihat notifikasi yang bermunculan. Banyak guardian telah memasuki channel 19.207. Apa player itu benar-benar level 8? Apa kita benar-benar menyaksikan player level 8 menyerang mini boss di tutorial dungeon? Menjawab semua pertanyaan para guardian itu, Xenia berkata,
Ya, player Kim Hyung Jin adalah player berlevel 8. Dalam hatinya ia bergumam, tak kusangka akan ada sebanyak ini guardian yang menontonnya. Aku sendiri tak bisa percaya dengan hal ini, tapi inilah faktanya. Diselang Kim Hyung Jin memberikan serangan balik, notifikasi muncul. Itu bukan gerakan seorang player level 8. Aku tidak percaya. Apa dia menyembunyikan levelnya? Melihat itu Xenia bergumam, jelas sekali gerakannya bukan seperti player level 8. Meski begitu, player Kim Hyung Jin, kamu tidak akan bisa mengalahkan prajurit goblin itu jika begini terus. Alih-alih minibos itu tumbang, yang ada kamulah yang kelelahan. Terlihat Kim Hyung Jin sudah dipenuhi banyak keringat, menandakan bahwa dirinya sudah mencapai pada batasnya. Lalu ia berteriak pada Sunhwa untuk memulai rencananya. Mendengar itu, Sunhwa pun mulai membantai semua monster yang ada di sekitarnya. Satu demi satu dari mereka Sunhwa kalahkan. Pukulan demi pukulan Sunhwa lesatkan. Notifikasi bermunculan. XP diperoleh, XP diperoleh. Karena Sunhwa dan Kim Hyung Jin satu party, sehingga XP yang didapat dari mengalahkan monster itu terbagi rata pada mereka berdua. Di saat itu juga dirinya naik level setelah memperoleh banyak XP yang didapatkan oleh Sunhwa. Di saat Kim Hyung Jin berusaha menahan dan menyerang dengan tubuh lemasnya. Di saat itu juga dirinya naik level setelah memperoleh banyak XP yang didapatkan oleh Sunhwa. Level meningkat. Level saat ini 9. Durability Rusted Iron Sword telah berkurang. Karena hal itulah kondisi Kim Hyung Jin pun pulih kembali. Lalu ia meminta Sunhwa untuk menjaga jarak dari dirinya, karena dirinya takut prajurit goblin itu akan menyerang pada Sunhwa. Sembari menghindari serangan itu, ia bergumam, naik level tidak hanya meningkatkan statistik, akan tetapi juga memulihkan semua health dan menghilangkan semua status condition. Jika Sunhwa terus melakukan hal itu, maka aku akan menjadi lebih kuat setiap naik level, dan juga semua luka dan cedera yang kudapat akan pulih seketika. Melihat itu, Xenia sangat terkejut, sampai-sampai ia tak sadar mengucapkan kata luar biasa. Karena XP yang diperoleh terus mengalir pada dirinya, Kim Hyung Jin mencoba melakukan hal yang gila. Di saat monster itu memberikan tebasan, Kim Hyung Jin tak menghindar ke samping ataupun ke belakang. Akan tetapi ia berjalan satu langkah ke depan dan menahan tebasan itu dengan pundaknya. Bersamaan dengan munculnya notifikasi yang menandakan bahwa dirinya naik level. Level meningkat. Level saat ini 10. Tak membuang kesempatan, ia pun segera menebaskan senjatanya sembari melompat ke arah titik buta prajurit goblin itu. Di saat ia masih berada di atas, ia berusaha berbalik dan mencoba untuk memberikan tusukan pada prajurit goblin itu. Dan stres! Tusukan itu tepat mengenai leher dari prajurit goblin itu, sehingga monster itu pun tumbang seketika. Bersamaan dengan tumbangnya prajurit goblin itu, notifikasi bermunculan. Selamat, Anda telah mengalahkan minibos monster Goblin Soldier. Anda adalah orang pertama yang berburu minibos monster. XP diperoleh. Batas kenaikan level di tutorial adalah 10. Terlihat Sunhwa berlari ke arahnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia sangat khawatir. Sunhwa pun melompat dan memeluk erat Kim Hyung Jin. Dalam hati Kim Hyung Jin bergumam, aku membiarkannya memelukku tanpa aku sadari, tapi dia juga sudah berusaha dengan keras. Saat saling berpelukan itulah notifikasi bermunculan. Sebelumnya untuk raid dungeon minibos ini direkomendasikan untuk 5 player. Sistem telah mengenali raid Anda sebagai solo player.
Tutorial field level sudah dihapus, level up dimungkinkan. Syarat kualifikasi bagian tersembunyi sudah terpenuhi. Sembari memperhatikan monster itu, ia bergumam, ada sesuatu yang selalu mengganggu pikiranku saat ini. Apa aku benar-benar tidak punya bakat? Dalam kepala Kim Hyung Jin, pertanyaan demi pertanyaan terus berputar. Aku sudah berburu monster mini boss ini. Jadi dengan keadaan sekarang ini aku tidak mungkin. Aku tidak punya bakat sama sekali. Bahkan dengan mempertimbangkan bahwa aku mengetahui masa depan, peluangku untuk bertahan dalam tutorial ini 50/50. Dilihat dari sisi manapun, aku sendiri tidak tahu batasan kemampuanku. Diselang ia bergumam, notifikasi muncul. Seorang unnamed observer mengagumi kegigihan Anda yang mengejutkan. Lady of the Scales mulai memperhatikan Anda dengan penuh minat. Melihat itu, Kim Hyung Jin bergumam, entah kenapa guardian itu menunjukkan ketertarikannya padaku. Dikatakan bahwa Lady of the Scales merupakan seorang guardian yang paling erat dengan kebaikan. Berbeda dengan Courageous Leon King, dia mengutamakan keselamatan player yang didukungnya. Dia juga terkenal karena memberikan sumber daya yang sangat luar biasa. Dia adalah guardian yang disukai banyak player. Tak lama Senia pun muncul. Tanpa basa-basi ia memberikan hadiah pada Kim Hyung Jin sembari berkata, "Player Kim Hyung Jin, ini adalah item untukmu. Sebuah hadiah karena berhasil mengalahkan monster mini boss." Terlihat Kim Hyung Jin pun menerima sebuah pedang Iron Sword. Pedang besi dengan quality normal, memiliki durability dan attack power rata-rata. Ini 2 kali lebih bagus dari pedangku sebelumnya, gumam Kim Hyung Jin. Kemudian Sunhwa bertanya, "Opa, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Sembari melangkah pergi, ia menjawab, "Kita akan pergi ke Cheonggaecheon untuk berburu City Wolf sebanyak yang kita bisa." Rata-rata City Wolf berlevel 7 dan pemimpin dari City Wolf berlevel 9. Kita berdua saja sudah cukup untuk memburu City Wolf itu. Lalu Sunhwa bertanya lagi, "Dari mana kamu mengetahui semua informasi ini?" Mendengar itu, Senia pun ikut penasaran. Dengan lirikan tajam ia memperhatikan, "Sebelum aku bertemu denganmu, aku mendengarnya dari orang lain," jawab Kim Hyung Jin. Sembari berjalan pergi meninggalkan Senia, ia bergumam, "Rencana awalku adalah menunggu di zona aman terdekat sampai Peace King Soyohyun menyerang Tower D lantai 2. Kemudian dijelaskan bahwasanya jika Tower D lantai 1 berhasil ditaklukkan, goblin dan monster yang lainnya tidak akan menyerang lagi. Serangan dungeon Tower D akan mempengaruhi seluruh tutorial field. Dungeon yang baru saja ditaklukkan Kim Hyung Jin adalah dungeon Tower D lantai 1, sehingga semua orang yang masih bertahan di lantai 1 akan selamat selama mereka berada di dalam zona aman. Tak lama sebuah portal keluar dungeon pun muncul. Sembari melangkah memasuki portal itu, ia bergumam, "Sekarang aku tahu, aku punya bakat. Entah aku memperoleh bakat ini dari fasilitas tutorial atau memang murni bakat tersembunyi yang selalu kumiliki selama ini tanpa aku sadari. Yah, walau begitu akan kugunakan semaksimal mungkin." Sebelum mereka diteleport keluar, notifikasi muncul. "Apa Anda akan meninggalkan dungeon?" "Ya," jawab Kim Hyung Jin. "Yang lebih penting tujuanku saat ini yaitu mengumpulkan $1 juta untuk keluargaku, terutama untuk menyembuhkan ibuku," gumam Kim Hyung Jin sebelum menghilang.